langsung presentasikan. Oke, oke, langsung aja kita mulai. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rasio khusus untuk sektor perbankan sendiri. Jadi kenapa sih kita belajar rasio perbankan? Apa sih Kak? Bedanya apa sama rasio-rasio lainnya? Bedanya itu karena perbankan itu asetnya itu kan banyak dari simpanan nasabah dan juga deposito. Nah, simpanan dan deposito itu maksudnya itu ke dalam liabilitas atau hutang. Nah, jadi kalau kita pakai rasio-rasio yang biasanya kayak kita pakai DAR atau DER itu pasti nilainya jauh lebih tinggi dan nggak seimbang atau nggak adil gitu rasanya kalau dibanding sama rasio-rasio lainnya. Bisa di next aja Kak. Nah, untuk rasio-rasio perbankan yang kita pelajari hari ini ada 6 rasio, yaitu K, NPL, BOPO, LDR, NIM, dan KASA. Next. Nah, yang pertama itu ada Capital Adequacy Ratio. Jadi, KAR ini merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian. Nah, jadi maksudnya itu ini rasio ini tuh mengukur seberapa kuat sih modal modal yang dimiliki perbankan ini atau modal aslinya dari bank ini terhadap aset tertimbang menurut resiko. Nah, aset tertimbang menurut resiko ini atau aset-aset yang beresiko ini contohnya itu kayak kredit atau pinjaman yang diberikan bank kepada kreditur. Nah, kenapa aset atau pinjaman ini beresiko? Karena pinjaman kepada kreditur itu kadang ada yang sampai kreditnya itu kredit macet atau gagal bayar. Nah, itu kan jadi sangat beresiko untuk bank, untuk kesehatan bank sendiri. Nah, berarti di sini rasio CAR itu menghitung seberapa besar sih atau seberapa kuat modal yang dimiliki bank terhadap aset tertimbang menurut resiko. Lanjut ya. Nah, untuk nilai minimal dari atau nilai rasio dari rasio CAR ini menurut peraturan BI ini minimal dia sebesar 8%. Nah, 8% itu masih di profil resiko tingkat peringkat pertama, yaitu yang masih paling rendah. Masih berarti dia masih kurang aman walaupun dia sudah 8%. Nah, semakin besar nilainya dari rasio CAR ini berarti menandakan bank ini semakin sehat. Nah, untuk yang peringkat paling tinggi adalah di atas 14%. Nah, itu termasuk bank yang paling sehat. Nah, biasanya kalau bank memiliki CAR kurang dari 8%, biasanya dia akan dilikuidasi oleh BI. Bisa dilanjut aja. Di next saja, Kak. Udah ini. Mungkin masih loading kan ya? Iya. Udah belum?
Oh, di aku belum ya, belum ganti. Oh, udah. Ya, nih, udah. Oke. Nah, teman-teman ini kalau rasio KAR ini nggak perlu menghitung susah-susah, nggak perlu menghitung atau mencari laporan keuangan perbankannya dulu, terus menghitung secara mandiri atau manual. Nah, teman-teman nanti kalau mau mencari rasio-rasio perbankan ini bisa dicari di websitenya OJK. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih menu perbankan, terus data dan statistik, dan pilih laporan keuangan perbankan. Nah, nanti akan muncul menu seperti di layar ini. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja jangka waktunya mau yang bulanan atau triwulanan atau kuartalan. Nah, pada contoh ini kita pilih kuartal kedua atau bulan Juni 2020 Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk memilih rasio-rasio keuangannya ini bisa dipilih atau dicentang yang perhitungan rasio keuangan. Bisa di next, Kak. Nah, terus teman-teman kalau misal mau melihat cara perhitungannya yang KAR itu ada juga di menu yang tadi itu yang di atasnya rasio keuangannya. Nah, ini terus ada contoh laporan publikasi kuartal kedua Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini Bank Rakyat Indonesia itu punya nilai KAR atau kewajiban penyediaan modal minimum yang nomor 1 itu pada kuartal kedua tahun 2020 itu sebesar 19,83%. Berarti dia jauh di atas ketentuan peraturan BI yang menyatakan minimum itu 8%. Berarti Bank BRI ini dikategorikan bank yang sangat sehat. Nah, terus di bawahnya juga masih ada rasio-rasio yang lain juga. Teman-teman bisa cari aja nanti di website OJK. Bisa di next aja. Nah, yang kedua ada rasio non-performing loan. Nah, NPL ini adalah perbandingan antara kredit yang tidak dikembalikan lagi oleh si peminjam atau dinamakan kredit macet atau dikembalikan tetapi tersendat-sendat dengan total kredit yang disalurkan oleh bank ke masyarakat. Nah, berarti di sini dia itu rasio NPL ini menghitung seberapa besar sih kredit yang bermasalah atau kredit yang macet dibanding dengan total kredit yang diberikan oleh bank kepada krediturnya. Jadi dia menilai total kredit yang macet dibanding oleh total keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank. Lanjut aja, Kak. Mungkin bisa di next aja, Kak. Belum Ini kayaknya ada agak. masalah koneksi ini. Soalnya udah full. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, bentar. Oke. Udah keluar belum teman-teman? Belum, Mas.
Sekarang udah keluar belum? Belum. Masih nggak ada ini. Udah masuk, Mas. Oke. Oke, ini lanjutannya tadi. Nah, untuk rasio NPL ini nilai maksimumnya dari peraturan BI itu adalah 5%. Nah, sesuai ayat kedua itu yang poin D, rasio kredit bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Berarti kalau dia lebih dari 5%, berarti ada potensi yang membahayakan kesehatan dari bank tersebut. Jadi kita mencari nilai NPL dari suatu bank itu yang di bawah 5%. Supaya kita biar lebih aman kalau kita berinvestasi. Dilanjut aja, Mbak. Nah, ini untuk jenis-jenis NPL tadi. NPL ini ada dua, yaitu NPL gross dan juga NPL neto. Nah, untuk NPL neto tadi sudah disebutkan bahwa dia harus di bawah 5% untuk dinyatakan bahwa bank itu sehat. Nah, untuk NPL gross ini, kredit-kredit yang bermasalah tadi, itu adalah kredit yang dihitung itu kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Nah, kredit kurang lancar itu biasanya ketika kreditur itu telat bayar selama 90 hari. Yang kredit diragukan itu ketika kreditur itu telat hingga 180 hari lebih, dan kredit macet itu hingga kreditur itu gagal bayar biasanya. Terus untuk NPL neto itu yang dihitung cuma kredit macetnya saja. Nah, ini untuk laporannya tadi ada NPL gross dan juga NPL neto atau NPL net. Nah, di sini RI memiliki nilai NPL neto sebesar 0,77 di kuartal kedua tahun ini. Nah, berarti dia masih jauh di bawah ketentuan BI yang menyatakan maksimal 5%. Nah, berarti di sini Bank BRI ini masih kategori bank yang sehat. Sangat sehat malah berarti dia. Soalnya dia masih jauh di bawah 5%. Nah, itu di atasnya juga ada NPL gross. Nah, untuk NPL gross ini tidak ada ketentuannya dari BI. Jadi masih kurang tahu juga. Yang penting kita tahu NPL netonya itu jauh di bawah 5%. Nah, itu tadi untuk rasio CAR sama rasio NPL. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Yuda. Oke, makasih Vian buat penjelasan dua rasio tadi. Untuk berikutnya dilanjutin oleh Hans. Monggo Hans. Tes udah masuk. Udah. Oke, sekarang dilanjut ya ke BOPO. BOPO itu singkatan dari beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, seperti namanya, udah bisa tahu kan dari rumus untuk dapetinnya gimana. Jadi kita membandingkan biaya operasional perusahaan dibandingkan pendapatan operasionalnya. Lalu dikalikan dengan 100%. Jadi nanti BOPO ini hasilnya 8%. Ya, fungsinya itu untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Jadi dengan biaya operasional sekian bakal bisa menghasilkan pendapatan sekian gitulah untuk jadi benar-benar untuk seberapa efektif sih perusahaan mengelola biaya operasionalnya. Nah, implikasi dari BOPO ini, jadi kalau BOPO-nya semakin meningkat itu nunjukin kalau perusahaannya tidak mampu mengelola biaya operasionalnya. Soalnya kalau misal rasionya makin meningkat, berarti bisa kita lihat bahwa biaya operasinya bisa jadi lebih besar atau ya makin meningkat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan operasionalnya.
kan tentunya itu kurang bagus. Sedangkan sebaliknya, kalau semakin kecil BOPO, itu berarti semakin efektif perusahaan mengelola biaya operasionalnya. Soalnya bisa kita lihat kalau semakin kecil dari biaya operasionalnya emang makin dikit, namun pendapatan yang mereka terima itu semakin besar kayak gitu. Bisa dilanjutkan? Nah, ini ada klasifikasi BOPO menurut BI. Nah, ini ada 5 level. BOPO kurang dari 94%, lalu 94 sampai 95 dan lain-lain bisa dilihat di tabel. Nah, ini klasifikasi yang dilakukan oleh BI untuk menentukan kira-kira banknya itu bagus nggak sih rasionya. Bisa di next. Nah, ini kayak yang tadi kan udah ada tuh interval-intervalnya. Nah, tadi kan ada juga peringkatnya. Nah, di sini untuk peringkat yang paling baik adalah peringkat 1, lalu yang paling buruk adalah peringkat 5. Dengan penjelasan lebih lengkapnya ada di slide. Kayak yang peringkat pertama benar-benar udah baik, sangat baik lah semuanya, kayak sangat memadai, sangat dominan, lalu sangat tinggi. Sedangkan peringkat 2 udah levelnya udah makin buruk, bukan makin buruk, ya udah nggak sebagus yang pertama, udah mulai turun dikit, turun dikit, turun dikit, hingga yang paling buruk itu adalah peringkat 5. Coba mungkin dibalik lagi ke BOPO tadi. Nah, bisa dilihat di sini tadi kan yang paling kecil tadi kan BOPO yang satu ini kan BOPO kurang dari sama dengan 94%. Jadi kalau BOPO-nya kurang dari sama dengan 94%, itu kan semakin kecil kan berarti. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, itu makin baik. Jadi makanya peringkat 1. Sedangkan makin besar, maka menyebabkan makin buruk kayak gitu. Bisa dilanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ada rasio keuangan yang kedua, LDR, loan to deposit ratio. Nah, dari penjabarannya, nama penjabarannya loan to deposit ratio. Jadi udah kelihatan banget kan apa banding apa. Jadi total loan dibanding total deposit. Nah, kita buat apa sih? Jadi ini tuh ke indikator tingkat kemampuan sebuah bank konvensional dalam menyalurkan dana masyarakat. Jadi dana masyarakat yang di sini itu maksudnya adalah produk-produk bank, kayak misalnya tabungan, giro, deposito, berjangka, dan lain-lain. Nah, seperti kayak tadi nih, implikasinya LDR-nya apa? LDR yang tinggi itu berarti bank itu bisa meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya. Berarti bank meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya sehingga tidak liquid. Sedangkan kebalikannya, kalau LDR-nya tidak tinggi, kecil gitu, maka bank itu dianggap liquid karena ada kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Nah, mungkin masih agak bingung itu maksudnya gimana. Next slide. Nah, yang tadi bingung nih maksudnya gimana. Tadi kan loan to deposit ratio. Nah, itu tuh ada persentase idealnya. Jadi nggak makin kecil makin bagus atau makin banyak makin buruk gitu juga, tapi ini idealnya sebaiknya 80 hingga 90%. Nah, kenapa segini? Coba ini aku kasih contoh satu, karena kalau semisal 100%, itu tuh berarti kan loan to deposit, jadi pinjaman yang dipinjamkan dibanding dengan deposit yang ada. Maka artinya bank itu meminjamkan Rp1 setiap Rp1 yang diterima. Jadi mereka mendapatkan anggapannya Rp1 yang diterima itu anggapannya pendapatan mereka, lalu dia langsung meminjamkan Rp1 tersebut. Jadi dia tidak ada cadangan yang cukup gitu. Nah, kalau misalnya nggak 100%, berarti semisal dia nih dapat pendapatan atau dapat uang 1.000, lalu dia kalau 80% dari dia yang dipinjamkan itu cuma 800 saja, sedangkan dia masih megang manajemen reserve atau uang pegangan, uang jaga-jaga itu 20%. Nah, itu penting tuh, soalnya cadangan dana ini sangat diperlukan kalau semisal situasinya tidak menentu kayak sekarang ini terutama. Jadi ini memang cadangan dana buat jaga-jaganya bank seperti itu. Mungkin sudah bisa dilanjut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ini udah LDR dan BOPO seperti itu. Oke, makasih Hans. Tadi udah jelasin tentang LDR sama BOPO.
Kemudian ada dua lagi nih teman-teman, yaitu NIM sama KASA. Langsung aja Mas Irfan untuk menjelaskan kedua rasio ini. Tes. Halo. Masuk Mas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om itu nama budaya, salam kebajikan. Oke. Ini dua rasio terakhir. Yaitu ada NIM sama KASA. NIM itu net interest margin sama tes aset saving aset. Oke. Dari NIM dulu ya. NIM itu merupakan salah satu rasio yang ada di perbankan. NIM ini mengukur kemampuan sebuah bank itu untuk mengelola seluruh aktiva produktifnya agar bisa menghasilkan penghasilan neto yang lebih tinggi. Next. Nah, ini cara mencarinya itu ada pendapatan bunga dibagi aktiva produktif. Nah, jadi kalau NIM ini semakin besar NIM maka akan semakin bagus. Kalau idealnya sih ya mungkin yang paling kan udah dihitung bank-banknya, mungkin bisa diambil 3 yang paling besar, misalnya anggaplah NIM-nya itu 50, kalau bisa sampai 50%. Max. Ini ada 50 ada 10 15 nah kalau ini. Ini ada contohnya, mungkin kurang kelihatan jelasnya. Oke, ini ada Bank Mandiri dalam jutaan rupiah itu tahun 2017 sama 2018. 2017 itu 2017 itu ada 75 juta sekian. 2018-nya ada 65 juta. Kemudian aktiva produktifnya 2017 ada 718 juta sekian. 2018 ada 643 juta sekian. Nah, dari pendapatan bunganya dibagi aktiva produktif. Jadi kalau 2017 itu 73 juta dibagi 718 juta. Ini jangan lupa dikalikan 100% ya. Karena kan bentuknya persenan. Jadi kalau 2017 itu hasilnya 10,15%, 18-nya itu 10,17%. Next. Oke. Ini sebenarnya efek dari NIM itu apa? Oke, NIM itu apa ya? Dipengaruh atau dapat mempengaruhi. Ini dapat apa namanya? Dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Paling utama itu margin bunga bersih lembaga keuangan. Nah, kemudian ada penawaran dan permintaan. Jika ada permintaan yang besar untuk rekening tabungan dibandingkan dengan pinjaman, margin bunga bersih atau NIM tadi itu menurun. Karena bank itu harus membayar lebih banyak bunga daripada diterimanya. Sebaliknya, jika permintaan yang lebih tinggi dalam pinjaman dibandingkan dengan tabungan, maka akan banyak konsumen yang meminjam daripada menabung. Oke. Kemudian ada yang kedua itu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, mungkin ada tiga faktor ini yang
mempengaruhi dari NIM tersebut. Next. Itu tadi sejarah doang, nggak usah. Kemudian itu ada kasa. Kasa ini panjangannya itu adalah cash asset, saving asset. Nah, kasa ini apa ya? Kombinasi dari saving pinjaman sama kalau di bank itu ada namanya checking akun atau apa namanya checking akun kalau di bank itu namanya. Nah, jadi ini itu gunanya untuk menarik si nasabah itu untuk menyimpan uangnya di bank. Next. Next lagi. Ini rangkumannya dong. Oke, ini ada rumusnya. Kasa itu kasa deposit dibagi total deposit atau current aset dibanding sama pinjaman. Nah, kalau yang ini sama seperti yang ini tadi. Kalau kasa ini semakin besar maka semakin baik lah. Next. Oke, udah selesai kayaknya. Buat teman-teman, makasih Mas Irfan untuk penjelasan kedua rasionya, net interest margin sama KASA, current account saving account. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin aku mau nanya, aku Boleh. nggak tahu ya tadi aku miss atau gimana, atau cuman yang pas net interest margin tadi itu tuh kan tadi sempat ada tulisan makin besar makin bagus, tapi tadi Mas Irfan juga bilang kalau itu ada titik optimalnya. Nah, itu tuh sebaiknya angka persenannya tuh harusnya berapa ya? Mungkin dari Mas Irfan dulu atau dari aku dulu? Ya, nah, jadi dua rasionya kan sebenarnya semakin besar semakin bagus. Kalau NIM itu kalau bank biasanya 10-15% doang. Kalau NIM, kalau kasa itu tadi contohnya tuh berapa ya kasa? Kasa nggak ada contohnya. Kalau NIM itu ya 10-15 ya. Coba lihat. Oke, mungkin buat Mas Bagas, kalau dari aku kan udah ngerangkum sebenarnya dari BCA, BRI, BNI, dan BMRI dari laporan keuangannya. Kalau dilihat dari persentasenya itu rata-ratanya dia berada di kayak bunga acuan dan bunga pinjaman gitu loh. Jadi kan namanya juga net interest margin, berarti kan penghasilan bunga dari saluran pinjaman yang diberikan. Nah, kalau dari rangkumanku itu sekitar 5-7%. Logikanya kayak gini, ketika kita mau misalnya Mas Bagas nih mau deposit uangnya ke bank, terus dari bank menyanggupi kalau uang yang dititipin Mas Bagas itu dengan bunga 5% atau 7%. Nah, 5% atau 7% itu sama aja kayak buat di bank. Jadi bank kan menghimpun dana misalnya 500 triliun gitu, 500 triliun dengan NIM-nya itu 6%, berarti 6% dari 500 triliun itu jadi penghasilan bunganya dia. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari segi berapanya yang optimal atau yang minimal, kalau saranku adalah ngikutin suku bunga aja sih. Kita pikir rasional aja. Kalau misalnya NIM-nya itu tinggi, berarti kan artinya resikonya juga tinggi kan. Sama aja kayak prinsip investasi gitu aja sih. High risk high return. Kalau bank-bank buku 4 biasanya 5-7% sih gitu kalau dari aku. Mungkin udah menjawab atau belum? Oke, kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman?
langsung aja kalau mau bertanya. Atau mungkin ini aku kasih rangkuman dikit sih. Nah, ini cuma aku copy paste dari laporan keuangannya, jadi aku nggak ngitung. Jadi ini apa yang ada di laporan keuangannya. Bisa kita lihat kan NIM-nya ini sekitar segini aja nih. Tadi mungkin pertanyaannya Mas Bagas. Kalau dilihat dari sini sih BCA emang manajemennya buat ngatur dana pihak ketiganya, DPK-nya emang lebih bagus karena banyak hijau-hijaunya. Cuma ini kan hanya sekedar angka ya, kita harus ngerti juga bisnisnya itu gimana sih, fokusnya gimana, terus nasabahnya itu siapa aja gitu. Jangan cuma berpatokan sama ini sih saranku. Jadi gitu sih, sedikit aja. Oke, makasih. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung di bagian rasio yang apa? Nah, dari 6 ini mungkin masih ada yang bingung dari KAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, KASA. Ayo langsung tanya aja teman-teman kalau masih ada yang bingung. 5 menit lagi deh. Oke, mungkin aku sedikit review aja ya untuk terkait materi hari ini. Jadi kali ini kita kan membahas 6 rasio khusus perbankan. Yang pertama itu ada NPL. NPL ini singkatnya adalah untuk mengukur tingkat kredit macet yang terjadi di bank tersebut. Semakin rendah, semakin bagus. Tadi batasnya 5% dari OJK. Kemudian ada NIM, net interest margin, yaitu yang menggambarkan tingkat pengembalian bunga dari aset produktif perusahaan atau dari kredit yang disalurkan kepada nasabah, kepada kredit debitur. Kemudian BOPO itu rasio antara beban dan pendapatan. Nah, berarti kalau semakin beban rasionya semakin rendah, berarti itu semakin efisien perbankan tersebut dalam mengelola bebannya untuk menghasilkan revenue. Kemudian ada LDR. LDR ini seperti namanya loan to deposit ratio.
yang menggambarkan adalah total pinjaman yang disalurkan dari bank, kemudian dibagi dengan dana pihak ketiga. Nah, itu untuk mengukur apa ya namanya, semakin tinggi LDR berarti dia semakin banyak mengeluarkan saluran kredit kepada kepada debitur, dan seharusnya nggak terlalu tinggi juga karena itu akan mencegah likuiditas dari perbankan tersebut. Kemudian ada CAR. CAR itu capital adequacy ratio, yaitu kecukupan modal untuk mencegah resiko-resiko kerugian, misalnya ya tadi dari NPL yang terjadi, kemudian misalnya kantornya ada yang hancur atau gimana. Nah, itu perlu banget modal itu buat menutup kerugian itu. Dan yang terakhir KASA, aku singgung sedikit, KASA itu current account saving account. Kalau dari di Indonesia kan itu adalah tabungan ditambah giro. Kan di perbankan itu ada 3, tabungan, giro, dan deposito. Nah, yang dihitung di KASA itu tabungan dan gironya saja. Jadi kalau logikanya adalah kalau KASA-nya semakin tinggi berarti nasabahnya semakin banyak dong yang menitipkan uang di bank tersebut. Nah, gitu sih kalau dari aku. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan materi kali ini, dan jangan lupa besok masih ada course yang teknikal tentang candlestick. Dan terima kasih buat teman-teman yang datang, makasih juga buat waktunya, untuk meluangkan waktunya, dan semoga ilmu yang dipelajarin kali ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengambil keputusan. Dan sekali lagi terima kasih dari aku, dari tim edukasi, dan ya makasih. Bisa live mungkin. Makasih teman-teman.